Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei anak-anakku semuanya, apa kabar hari ini? Masih semangat untuk belajar lagi ya? Nah, kita akan belajar bersama-sama lagi. Kali ini kita sudah sampai dalam pembelajaran tematik, tema 3, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam. Sebelumnya, kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Apa itu hewan ruminansia? Sudah pernah mendengar? Oh, belum. Nah, kalau belum, kita bahas bersama-sama. Apakah hewan ruminansia itu? Nah, hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan makanannya 2 kali dan dikenal dengan hewan pemamah biak. Ya, hewan memamah biak. Sudah pernah melihat kambing ya? Ketika dia sedang beristirahat, maka kelihatan dia memakan gitu ya, memakan makanannya lagi, ya. Makanan yang sudah masuk kemudian dikeluarkan lagi untuk dimakan ya. Maksudnya dikeluarkan dalam mulut ya. Nah, itu hewan ruminansia. Coba kita bahas lebih lanjut lagi ya. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, kambing, rusa, domba, kijang. Nah, ini contoh hewan dari hewan ruminansia, itu memamah biak. Nah, sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lain ya. Di sini terdapat 4 lambung, kemudian dibantu beberapa mikrob ya. Mikrob ini bakteri dan protozoa. Nah, ini untuk membantu sistem pencernaan. Nah, kita bahas mekanisme pencernaan makanan hewan ruminansia ya. Nah, pencernaan sapi ini secara umum terdiri dari 4 ya. Diawali dengan mulut, kemudian masuk ke lambung, usus halus, dan keluar lewat anus. Nah, ini sistem pencernaan pada sapi. Bagian mulut, gigi. Ini terdiri dari gigi seri untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah rumput. Nah, karena makanannya rumput, maka untuk memotong makanan ini menggunakan gigi seri. Kemudian yang gigi geraham untuk mengunyah rumput. Yang kedua adalah lidah. Lidah ini berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung anak-anak. Ya, jadi untuk merenggut rumput ini menggunakan lidah dan didorong menuju lambung. Yang ketiga, saliva. Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang disalurkan ke rongga mulut ya. Saliva ini berperan dalam proses pencernaan secara kimiawi. Ya, ini saliva. Kemudian bagian lambung, ini rumen. Nah, rumen ini disebut juga perut besar. Tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, ini tadi seperti yang Pak Guru sampaikan pada awal tadi. Saat sapi istirahat, makanan dari lambung kembali ke mulut. Nah, dari lambung kembali ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Nah, ini dikunyah untuk kedua kalinya. Setelah dikunyah 2 kali, makanan masuk ke retikulum. Nah, untuk gambarnya nanti kita akan sampaikan selanjutnya ya. Yang kedua adalah retikulum. Ya, retikulum itu apa? Perut jala. Ya, terjadi proses fermentasi, absorpsi, yaitu penyaringan, penyerapan dan penyaringan benda-benda asing ya. Ini di retikulum ya. Tadi di rumen, kemudian retikulum. Kemudian yang keempat, omasum atau perut kitab ya. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, setelah masuk retikulum terus masuk ke omasum ya. Makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan.
Dan yang keempat adalah abomasum, yaitu perut masam. Ya, bagian perut yang disebut lambung, makanan dicerna dengan bantuan enzim pepsin. Nah, karena memiliki 4 bagian lambung inilah, maka sapi dikatakan memiliki 4 perut. Nah, memiliki 4 perut anak-anak. Ini hanya istilah saja karena memiliki 4 bagian lambung. Ya. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah gambar dari hewan ruminansia sapi. Ya, sapi. Ini ada 4 bagian lambung. Ya. Yang pertama ada rumen, ada retikulum, kemudian omasum, dan abomasum. Nah, diawali dari mana dulu? Ya, dari mulut, kemudian masuk ke rumen, kemudian ke retikulum, lalu ke omasum, dan yang terakhir ke abomasum. Di sini ya. Ya. Ini dari sini masuk ke rumen ya. Lalu ke retikulum, lalu masuk ke omasum di sini, dan yang terakhir masuk ke rumen, kemudian keluar lewat anus. Itu tadi anak-anak. Nah, setelah melewati seluruh pencernaan makanan dalam abomasum, makanan menuju ke usus halus. Ya. Panjang usus halus sapi dewasa ini mencapai 40 meter anak-anak. Wah, panjang ya. Jadi panjang usus halus sapi dewasa mencapai 40 meter. Dalam usus halus terjadi absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Nah, yang ketiga, kita lihat diagram pencernaan makanan hewan ruminansia. Nah, ini khususnya sapi. Nah, ini anak-anak. Rumput dikunyah di mulut. Nah, dikunyah di mulut ya. Kemudian masuk ke esofagus atau kerongkongan. Setelah ini, kemudian masuk ke rumen. Di sini rumen atau perut besar. Ya. Ada apa di rumen? Nah, di rumen ini terjadi proses pencernaan dengan bantuan mikroba ya. Bantuan mikroba. Setelah masuk ke rumen, kembali lagi ke mulut ya. Kembali lagi ke mulut, kemudian masuk ke retikulum ya. Di mulut ini proses terjadi makanan dikunyah lagi anak-anak. Ya, untuk kedua kalinya dengan lebih sempurna ya. Kemudian masuk ke retikulum ya. Lalu apa yang terjadi? Makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Lalu ke omasum dan yang terakhir di abomasum. Di abomasum ini proses terjadi pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Ini tadi ya, yang dikatakan mengunyah 2 kali ya, rumput masuk ke mulut, kemudian ke kerongkongan, masuk ke rumen ya. Kembali lagi ke mulut anak-anak, kembali ke mulut ya. Kemudian masuk retikulum, omasum, abomasum, dan keluar lewat anus. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini esofagus. Nah, ini masuk ke esofagus, kemudian ke rumen. Rumen kembali lagi ke mulut untuk dikunyah lagi ya. Kemudian ke retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, ini anak-anak ya. Kita sudah pahami? Nah, silahkan diamati gambarnya. Ini adalah gambar hewan ruminansia sapi. Nah, sekarang tugas kalian adalah
melengkapi diagram proses pencernaan hewan ruminansia pada buku paket tema 3 halaman 9. Nah, buku paket tema 3 halaman 9 ya. Yang buku paket dari Kemendikbud. Demikian anak-anak untuk pembelajaran hari ini. Jika masih ada pertanyaan, silahkan kalian WA Pak Guru dan Bu Guru kalian. Nah, jika sudah, mari kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.